Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aprilia Catherine dengan NIM 07011282429155. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengantar hukum dagang. Yang pertama yang akan saya jelaskan secara singkat yaitu pengertiannya. Hukum dagang adalah serangkaian norma yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan yang bertujuan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya adalah sejarah hukum dagang. Hukum dagang pertama kali muncul pada abad pertengahan sebagai hukum adat dan profesional yang dikembangkan oleh para pedagang melalui serikat dagang dan perusahaan di kota-kota Eropa. Mereka membuat aturan sendiri untuk mengatur dan menyelesaikan sengketa melalui pengadilan dagang khusus. Pada awal abad ke-19, konsep ini berubah karena pengaruh kodifikasi hukum yang dipengaruhi oleh rasionalisme dan revolusi Prancis. Kodifikasi bertujuan menyusun hukum secara sistematis dan universal, sehingga menggantikan hukum dagang berbasis serikat dengan pendekatan objektif, yaitu berdasarkan jenis kegiatan, bukan siapa pelakunya. Namun dalam praktiknya, pendekatan ini belum sepenuhnya menghilangkan kebutuhan akan pelaku pedagang dalam kontrak dagang. Memasuki abad ke-20, definisi hukum dagang kembali ke pendekatan subjektif. Namun istilah pedagang digantikan dengan perusahaan dan pengusaha sebagai subjek utama dalam kegiatan komersial. Selanjutnya yaitu sumber hukum dagang. Sumber hukum dagang menurut pasal 2 CCO Spanyol disusun secara hierarkis. Undang-undang tertulis, kebiasaan dagang, dan hukum umum. Hukum dagang tidak hanya bersumber dari CCO 1885, tetapi juga dari undang-undang khusus, konstitusi Spanyol, atau prinsip ekonomi pasar sosial, dan hukum Uni Eropa, yaitu peraturan, direktif, keputusan, dan rekomendasi. Hanya negara pusat yang berwenang mengatur hukum dagang, bukan daerah otonom. Kebiasaan dagang adalah praktik berulang yang dianggap mengikat, meski sulit dibuktikan karena tidak tertulis. Hukum umum berlaku jika tidak ada aturan lain, kecuali untuk kontrak dagang yang tetap wajib tunduk pada hukum dagang sesuai pasal 50 CCO. Dan terakhir adalah tujuan hukum dagang. Hukum dagang pada dasarnya dibentuk oleh para pedagang sendiri untuk memenuhi kebutuhan komunitas perdagangan. Berawal dari kebiasaan dagang di abad pertengahan, hukum ini berkembang agar lebih praktis, fleksibel, dan dapat diprediksi, karena pedagang sangat membutuhkan kepastian hukum dan transaksi bisnis. Seiring waktu, hukum dagang diserap ke dalam sistem hukum umum, berkat tokoh-tokoh seperti Lord Mansfield. Namun, prinsip pragmatis tetap dipertahankan. Aturan hukum dibuat agar selaras dengan praktik bisnis nyata, bukan sebaliknya. Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi perdagangan, dengan memberikan ruang fleksibilitas, kebebasan kontrak, dan penerimaan terhadap inovasi dalam dunia dagang. Hukum dagang pun diakui terus berubah, mengikuti perkembangan praktik perdagangan, menjadikannya alat bantu, yang menyesuaikan kebutuhan nyata komunitas bisnis. Baiklah, sekiranya sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.